Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore Sobat Evermost se-Nusantara. Kembali lagi di live Instagram Evermost ID. Sore ini masih bersama Mas Pri, yang hari ini spesial banget. Hari ini live Instagramnya akan ditemani oleh seorang kori yang luar biasa sekali dari Tambun Selatan, Ibu Mona gitu. Ibu Mona Apriana, yang nanti akan berbagi tips mengenai sesuai judul pada sore hari ini, yaitu bagaimana sih kita. Soalnya kan kadang kita tuh yang namanya pada saat kita berjualan gitu ya, kadang suka susah, aduh gimana ya, suka menumbuhkan sikap atau istilahnya perilaku konsistennya itu seperti apa ya gitu. Suka susah nih gitu ya. Sudah bergabung nih Ibu Mona. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu sehat ya Bu. Gimana Bu di di sana panaskah atau lagi hujan nih? Panas cetar, Bekasi panas. Panas cetar. Berarti kita lagi nggak sinkron ya, soalnya di Bandung tuh lagi mendung Bu, Mendung. lagi mendung Oh, banget. Kayaknya mau hujan gitu. Oke, oh. nah Bu, kita sapa-sapa dulu yuk yang sudah hadir nih. Ada Assalamualaikum, selamat sore Mas Pri. Waalaikumsalam, Rakari di Collection. Ada siapa aja nih yang sudah bergabung ya untuk menyimak tips-tips dari Ibu Roma, ibu saya yang paling keren. Kita sudah sering sekali bertemu. Beliau sosok ibu rumah tangga yang luar biasa sekali dan penuh inspirasi tentunya ya. Jadi teman-teman yang sudah hadir nih di live Instagram sore ini, insya Allah tidak akan menyesal mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Ibu Mona. Sudah ada Kak Marni 051, terima kasih Kak Fitri Yeni. Wow, terima kasih sudah pada join ya. Siapa lagi nih? Ya, Kasih Habudin, terima kasih sudah join. Siapa lagi Kak yang sudah join? Cinung Online Shop, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Intan juga sudah masuk. Halo semuanya, Kak Indah Dani. Nah, kita sudah sapa-sapa ya, Bu. Bu Mona. Bu Mona, hari ini masak apa, Bu? Saya mau nanya dulu, Ibu masak apa hari ini? Hari ini kayaknya nggak masak deh. Nggak masak. Nggak, hari ini padat Mas, jadwalnya aja gaya ya. Masya Allah. Untung saya dapat slot nih, Bu. Pagi ada pagi tasin, kemudian ada janjian telepon sama CO. Terus Iya. ya, terus aku persiapan dong untuk ini Mas. Pastinya, terima kasih banget loh, Bu. Tadi udah ada Bu Tibi juga. Makasih loh udah diundang. Ya, sama-sama Bu. Soalnya kan reseller-reseller, teman-teman reseller kan butuh banget nih pengalaman dari expert gitu ya, yang istilahnya sudah apa ya, bisa dibilang kalau bahasa halusnya tuh dedengkotnya Evermost gitu. supaya dapat ilmu banyak nih dari Bu Mona gitu. Nah, sobat Evermost semuanya, saya perkenalkan Ibu Mona untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Bu sama sobat Evermost. Oke, makasih ya Mas Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua di seluruh Nusantara yang sudah bergabung pada hari ini. Salam kenal buat semuanya. Saya Mona Apriana dari reseller Evermost dari Tambun Selatan. Kalau nggak tahu, Tambun Selatan itu tepatnya di Bekasi ya teman-teman, di Jawa Barat. Di Jawa Barat, Bekasi ya. Nah, tuh. Nah, Ibu Mona ini boleh dong Bu lebih spesifik lagi, selain tinggal di Bekasi, kegiatannya ngapain aja gitu selain jadi kori atau reseller Evermost nih, Bu? Kegiatan saya sehari-hari sama seperti ibu yang lain, itu ibu rumah tangga. Tapi ya pengacara juga sih ya. Sebelum pandemi saya banyak banget acaranya. Yang paling pertama itu ya jadi reseller, kemudian ikut taklim, ya kan, paling sekitar itulah ya, karena anak-anak memang di pesantren, nggak ada di rumah. Habis waktu, tapi alhamdulillah sejak bergabung di Evermost kayaknya bisa lebih manfaat lagi sih waktunya gitu sih Mas. Amin. Tadi ada Teh Nena, Mbak Nena tuh katanya dedengkotnya Evermost katanya. Mbak Nena. Mbak Nena, apa kabar? Tuh Mas Rifan juga baru hadir ya. Halo Mas Rifan. Kenapa nggak join juga sekalian Mas Rifan? Oke.
Bu Mona, mungkin langsung aja kali ya saya tanya-tanya dulu nih Bu. Sebenarnya Boleh, nih, boleh. kalau dibilang kan Evermost itu kan dari tahun 2008 ya. Ibu itu 2019, sebenarnya 2018, ya 2018. 2018. Ya. Evermost-nya adanya 2018. Nah, kalau Evermost-nya dari 2018 nih, kalau saya tanya Ibu Mona, Bu Mona ini sebenarnya bergabung atau mengenal Evermost itu dari kapan sih Bu? Gitu. Supaya kita tahu nih sudah berapa lama ya. Iya, saya bergabung tepatnya sih bergabung di Eformosnya tuh 2018 di bulan 2019 2 bulan Juli, awal Juli. Sebelumnya tuh pernah lihat iklan di Facebook, banyak iklan ya yang Mhm. Facebook cuman baca-baca gitu doang. Nah, saya dikenalkan oleh Ibu Kade, Ibu Pustika Dewi. Nah, beliau yang apa istilahnya mengenalkan kepada saya Evermost tuh bisnisnya bagus, apa membantu ekonomi umat, terus ada produk UKM, kita membantu UKM gitu. Nah dari situ saya mulai tertarik, ya udah saya Bismillah, karena sudah lihat teman saya ini sudah berhasil gitu. Ibu Kade Wow. saat itu udah keren banget penjualan baru bergabung, beliau sudah bagus banget. Nah saya di situ mulai bergabung itu juga nggak paham apa-apa sama dengan teman-teman lain semuanya nggak bisa apa-apa gitu, masih gaptek, masih bingung mau ngapain gitu. Tiap hari dulu Ibu-ibu, kan kita ibu bener, pada umumnya ya. ya Ibu-ibu rumah itu tangga pada umumnya gaptek alasannya. iya gaptek, tapi ada anak-anak yang ngajarin, mama harus bisa nih, harus bisa mama kayak gini kayak gini. Oke, pertama kali itu yang dilihat itu harusnya teman-teman itu aja ya rajin ngelihat apa produk gitu kan di apa coba untuk dekat dulu dengan aplikasinya gitu dilihat-lihat dulu. Tapi dalam pertama pikiran saya tuh lihat Ibu Kade itu beliau bisa jualan banyak. Terus dalam hati saya Wow. kenapa saya nggak bisa kayak dia gitu. Seperti itu sih Mas, itu yang Oke. memotivasi saya gitu. Masya Allah. Berarti dari Juli 2019 berarti sudah mau hampir 2 tahun ya Bu ya? Udah Selama hampir dua berdiri tahun. Evermost. Iya. Oke, berarti Evermost kalau tidak salah Evermost setengah tahun ada Ibu bergabung bersama Evermost. Wah, luar biasa Iya. sekali ya. Emang tidak salah kalau saya menyebut Ibu dengkotnya Evermost ya, berarti Nggak salah senior. senior ya Bu ya. Oke, Bu pertanyaan selanjutnya dong ya. Berarti kan tadi bergabung di bulan Juli. Nah, kalau setahu saya kan waktu Evermost awal ada kan istilahnya produknya masih sedikit gitu ya Bu ya. Ya. Berarti boleh dong Ibu ceritakan awal awal bergabung itu suka dukanya tuh seperti apa sih Bu? Apakah Ibu punya kesulitan gitu menentukan produk atau apa semacamnya gitu? Suka dukanya seperti apa intinya gitu? Iya. Bangga Bu? Itu pertama kali ya teman-teman yang saya rasakan itu pertama kali itu kan masih belum paham dengan aplikasi dan barang juga masih nggak terlalu banyak, belum banyak pilihan. Tapi saya lihat dulu yang apa saya suka dulu, apa yang saya suka dulu. Saya lihat dulu, oh waktu itu pertama kali saya sukanya dengan tote bag Dewani. Pertama kali saya iklan, tapi pertama kali saya beli juga dulu, oh ternyata bagus. Saya coba foto real pic dan foto itunya yang langsung dari aplikasi. Aplikasi? Ternyata alhamdulillah bagus, ada penjualan Mas dari tote bag doang satu. Wow, tote bag-nya ya. Belum ada SA, belum ada pokoknya kita masih meraba-raba sendiri lah istilahnya gitu karena belajar Oke. sama Bu Kade doang ya. Iya. Terus di bulan pertama itu sudah ada penjual 1,5 Mas, hanya berjualan tote Wow, bag. tote bag Saya aja pikir 1,5 ya Bu ya. Luar biasa. saya pikir oh berarti saya bisa dong, ya kan? Karena dengan ini saya coba, saya bisa gitu. Ya udah, terusin. Karena kita udah cinta kan dengan pekerjaan itu, udah closing closing seneng ya udah Masya mulai Allah. cari produk lain gitu. Dukanya sih waktu itu belum ada Mas dukanya. Berjalannya waktu sudah mulai banyak yang dijual, baru ada tuh dukanya tuh. Nah, dukanya Dukanya seperti ya, apa nih Bu? dukanya ya barang tidak sesuai. Oke. Barang tidak sesuai, barang lama itu sudah mulai ya ada muncul komplain di bulan kedua kalau nggak salah, apa bulan ketiga kalau nggak salah, setelah ada SA kalau nggak salah. Hmm. Itu bulan waktu itu ada beli tas harganya di bawah 100.000 dan tidak sesuai, dianggap tidak sesuai, pokoknya nggak rapih lah dalamnya gitu. Kan awal-awal kan pertama sebenarnya kita tuh apa sih aman kan, selama ini aman. Terus begitu ada komplain kita shock lah. Terus ya udah saya cooling down dulu, saya coba minta maaf, saya cuma coba menawarkan mau bagaimana nih, mau saya kembalikan uang atau kita tuker dengan barang lain. Ternyata beliau tidak mau, beliau mengembalikan barangnya ke saya.
Dan itu mengembalikannya juga dengan cara yang menurut saya sih kasar ya Mas ya, karena bertemu langsung, ketemu langsung gitu kan. Ya Betul. sudah, tapi itu bukan membuat saya jadi apa ya, jadi down, jadi apa, tapi itu saya malah jadi belajar. Itu jadi momen Masya buat Allah. saya, oh berarti ini harus kita perbaiki nih seperti ini. Berarti kita harus kayak gini nih. Jadi gimana caranya ya? Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa mengatasi itu sih Mas. Berjalannya waktu sambil kita terus belajar. Masya Allah, memang luar biasa sekali ya. Jadi sesuai tema sore ini, bagaimana sih kita berikhtiar secara konsisten. Nah itu, kayak tipikal istilahnya belanja online pada umumnya gitu ya Bu ya, barang tidak sesuai, pengiriman lama, kita dapat komplain. Tapi Ibu Masya Allah, bertahan hingga sekarang, berarti sudah hampir 2 tahun, itu luar biasa sekali sih Bu menurut saya gitu ya. Nah, itu tadi ya, salah satu ciri-ciri konsistennya Ibu Mona, teman-teman semuanya, Sobat Evermore semuanya. Terus yang kedua nih pastinya gitu ya, kemarin kan pas kita ketemu di Bekasi ya Bu ya, pas penyerahan reward, nah, teman-teman semuanya, Sobat Evermore semuanya, Ibu Mona ini adalah salah satu reseller ataupun kori yang menurut saya luar biasa, karena dengan konsistennya beliau gitu ya, beliau tuh membuktikan dengan konsistennya itu benar-benar bisa menghasilkan. Salah satunya beliau mendapatkan reward berupa emas 5 gram. Wow, boleh tepuk tangan dengan emas 5 gram. Selain itu juga mendapatkan jalan-jalan ke Turki, Masya Allah. Dan itu pun sama Ibu Kustika Dewi kemarin ya, penyerahannya itu saya juga menghadiri kemarin pas di Bekasi gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya kalau yang istilahnya tiba-tiba nih ya daun motivasi, lihatlah Bu Mona. Bu Mona itu bisa sampai jalan-jalan ke Turki dan mendapatkan emas 5 gram itu hanya menjadi reseller Evermost gitu ya. Masya Allah, itu luar biasa sekali. Nah Bu, berkaitan dengan cerita saya tadi nih tentang Ibu yang mendapatkan emas ya dan istilahnya jalan-jalan ke Turki nih, saya ingin tahu dong, jadi ini materi utamanya nih gitu ya, bagaimana tips Ibu gitu ya bisa konsisten berikhtiar di Evermost selama ini. Itu tipsnya apa saja hingga Ibu mendapatkan emas 5 gram gitu ya, sampai jalan-jalan ke Turki. Dan Ibu Mona ini, teman-teman semuanya, itu juga punya sebagai owner salah satu brand, yaitu Hijab Raisya. Salah satunya itu ada produknya Muknah, teman-teman semuanya. Jadi produknya juga pernah saya review waktu saya belum kenal sama Bu Mona, sampai sekarang sedekat ini gitu ya sama Bu Mona. Nah, Ibu boleh sekarang memberikan menu utamanya nih, tips konsistennya Ibu selama berikhtiar bersama Evermost. Mangga Bu. Oke, terima kasih Mas. Bagaimana cara tips saya konsisten ya selama kita di Evermost? Yang paling penting hal yang pertama teman-teman lakukan itu adalah ketika bergabung di Evermost itu harus tahu dulu apa alasan teman-teman mau bergabung di Evermost. Pasti punya alasan dong, ya kan? Pasti punya alasan, pasti punya cita-cita, pasti punya keinginan, ya kan? Dengan bergabungnya di Evermost, dengan berjualan di Evermost, aku misalkan pengen umroh, aku pengen membayar uang sekolah anak-anak, untuk membayar hutang atau apa saja keinginan teman-teman semua itu di set dulu sebagai target kita, apa goals kita gitu. Nah itu yang pertama kali why-nya harus dapat, kata Pak Ripan kan, why-nya harus tahu dulu nih mau ngapain. Why-nya harus tahu, betul ya. Mas Ripan ya. dengerin tuh. Jadi harus tahu dulu. Misalkan kita sekarang punya cita-cita pengen umroh. Berarti ada usaha dong yang harus kita wujudkan. Bagaimana mewujudkan itu ya, mewujudkan umroh itu seperti apa? Ada usaha kan, Mas Pri? Nah, usahanya itu, yaitu kita jualan di Evermost, ya kan? Bagaimana caranya kita men-set itu supaya konsisten, yaitu dengan men-set daily activity kita seperti apa. Jadi yang perlu dilakukan itu awalnya saya itu adalah berusaha konsisten untuk men-share gambar dari awal saya bergabung. Men-share gambar itu men-share produk, maksudnya men-share gambar produk ya di satu WhatsApp atau teman-teman di mana terserah, mau di Facebook atau mau di Instagram terserah. Nah itu lakukan secara konsisten terus menerus, soal waktunya terserah teman-teman. Enaknya mau habis malam, habis isya, mau habis subuh, itu tergantung dari kita punya waktunya kapan. Tapi hal itu yang paling penting menurut saya, jangan pernah lupa iklan, terus lakukan itu walaupun belum ada penjualan. Tapi kita harus yakin pasti Allah kasih.
suatu saat usaha kita itu pasti akan ada hasilnya. Seperti itu sih, Mas. Nah, kemudian kalau misalnya sudah berjalan kan itu konsekuensinya kita tadi yang melakukan hal-hal kecil, tapi kita terus menerus kita lakukan, pasti ada closing nanti kan, ada closing bahagia kan, senang banget. Nah, itu tambah memicu kita lagi gimana caranya nih kita buat seperti apa nih kita untuk menservis konsumen kita, terus menanyakan bagaimana produknya, apa yang mereka perlukan gitu kan. Nah, seperti itu sih, sambil jalan sambil nyambung untuk hal-hal kayak gitu. Dan yang paling penting itu konsisten itu membuahkan pasti membuahkan hasil ya. Keberhasilan itu karena dari kekonsistenannya kita gitu. Jadi itu yang saya rasakan ya Mas, dan itu yang saya lakukan, yang selama ini saya lakukan gitu. Hal-hal kecil memang receh banget, harus nanya sama konsumen gimana tuh barangnya, ini emang harus kayak gitu sih Mas, karena kita mau jadi penjual yang baik, penjual yang berbeda dengan toko sebelah kayak gitu sih. Masya Allah. Kemudian lagi konsisten itu untuk konsisten itu untuk mencapai keberhasilan kita yang tadinya kita punya goal tadi kan, dengan kita lakukan secara konsisten itu insya Allah akan membuahkan hasil. Dan ini proses ini Mas membuat kita menjadi sabar yang paling penting sih di sini. Jadi dalam berproses, dalam melakukan konsisten tadi itu perlu kesabaran, dan ini membina kesabaran kita. Kayak gitu sih Mas Pri. Masya Allah, terima kasih loh Bu Mona, itu tipsnya yang keren banget ya. Nah, boleh saya rangkum ya teman-teman sobatnya promosinya, siapa tuh yang baru masuk nih. Jadi konsistennya Bu Mona itu diawali dengan beliau memiliki why, memiliki tujuan, memiliki cita-cita. Ingin apa sih yang ingin saya dapatkan setelah menjadi istilahnya reseller Evermost gitu ya. Terus beliau men-setting daily activity-nya yang supaya untuk menunjang tadi cita-cita yang tadi atau tujuan yang tadi ingin dicapai, seperti itu ya Bu ya. Terus juga beliau untuk konsistennya itu tidak pernah lupa iklan, dan istilahnya marketing langit mungkin ya, yakin sama Allah kalau kita istilahnya konsisten, insya Allah akan memberi. Terus yang paling ini banget sih menurut saya Bu ya, menurut saya yang paling gongnya itu sabar. Banyak orang yang jualan itu istilahnya ditolak sekali langsung collab, langsung nyerah gitu ya. Tapi ini benar-benar yang salah satu gongnya yaitu sabar sebenarnya. Kalau kita mau berjualan, terlebih berjualan online. Tadi Bu Mona awal-awal bulan mendapat 1,5 hanya dari tote bag. Bulan kedua dapat komplainan. Itu istilahnya mungkin waduh, cobaan pertama nih gitu, tapi beliau dengan sabarnya menghadapi gitu ya, menghadapi konsumennya, menjelaskan, memberikan opsi. Nah, itu yang patut kita tanyakan. Terus beliau juga tidak lupa nih, after sales-nya juga tetap diservis, diberikan pelayanan, ditanyakan produknya mungkin kualitasnya seperti apa gitu ya. Mungkin supaya nanti kita bisa mendapatkan konsumen yang loyal, plus istilahnya kita kalau pada saat kita mau promosi lagi, mempromosikan produk baru itu lebih mudah. Mungkin seperti itu ya Bu Mona ya. Iya. Gitu. Ya begitu Mas Pri. Ya, ada satu lagi kurang. Setiap saya memulai transaksi apapun itu, entah mau share gambar atau apa, saya selalu tidak lupa mengucapkan bismillah. Karena dengan bismillahirrahmanirrahim itu kita meminta dengan nama Allah, kita meminta pertolongan sama Allah. Minta sambil berdoa, ya Allah ini barang yang saya pesan, ini mudah-mudahan tidak ada kendala, mudah-mudahan aman, insya Allah aman. Sampai saat ini saya sedikit sekali komplainan, karena awalnya seperti itu. Saya yakin dengan doa yang kita minta dari awal gitu, sampai barangnya gitu. Kayak gitu sih Mas Pri. Itu sih kita meminta doa dulu ya kan. Luar biasa sekali Bu Mona. Nah Bu, berkaitan tadi dengan konsistennya Ibu gitu ya, yang salah satunya tadi ada men-setting daily activity gitu, yang pastinya kan mungkin ada doa-doa yang lain Ibu. Biasanya istilahnya selain ikhtiar secara ininya ya Bu ya, secara tadi teknisnya gitu, biasanya kan pasti ada marketing langitnya juga dong Bu. Nah, biasanya kalau Ibu nih untuk istilahnya menunjang konsistennya Ibu gitu, biasanya marketing langit apa saja sih yang biasa Ibu lakukan gitu? Supaya teman-teman tahu nih, ada bahwa kita juga perlu marketing langit. Iya. Itu juga konsisten harus dilakukan. Tidak boleh sholat duha, kemudian sedekah jangan lupa, dan sholat malam. Itu aja sih. Jangan pernah lupa baca Quran, jangan pernah ninggalin baca Quran. Itu aja Mas. Itu insya Allah pertolongan Allah itu datang. Gampang sih, gak usah banyak-banyak lah. Maksudnya, tapi ya konsisten. Misalkan sholat duhanya cuma 2 rakaat gitu, tapi
rutin kita lakukan, insya Allah Allah lebih suka hal yang konsisten ya kan, daripada banyak tapi bolong-bolong gitu. Kayak gitu sih Mas. Oke. Ya Mas Wawan tadi juga ada pertanyaan Ibu, kita boleh jawab dulu Boleh. ya, karena mungkin penasaran nih. Ada yang nanya, Bu Mona, cara Ibu mengatur waktu pada share untuk produk pada jam-jam tertentu atau sesempatnya Bu Mona aja nih? Terima kasih katanya. Oke, kalau saya dulu dari awal bergabung itu, saya malam Mas, selalu malam share gambar itu, karena menurut saya malam itu saya sudah selesai aktivitas, sudah sholat isya, udah semuanya kan, udah punya waktu tuh, tinggal ya udah share, paling nggak lama kan, nge-share doang kan. Terus kalau sempet ya bikin copywriting. Oh iya teman-teman jangan lupa ya terus belajar loh. Yang paling penting tuh di online ini adalah belajar, banyak belajar sih. Kayak gitu sih Mas. Malam saya biasanya. Paling lambat ya habis subuh, tapi kebiasaan sih malam. Dulu jor-joran ya iklannya ya Mas ya, dulu jor-joran iklannya, tapi sekarang karena sudah banyak punya followers, jadi iklannya biasa aja. Karena ada beberapa yang nanya, kok iklan Bu Mona gitu doang ya, katanya kok bisa closing ya, katanya. Gitu sih. Hebat ya, udah banyak follower ya Ibu sekarang ya. Oke. Mas Pri kalah ya berarti ya. Bukan Mas, customer Mas, customer. Amin, semoga dari Kak Mbak Nur, semoga bisa juga sukses seperti Bu Mona ya. Amin, amin ya Allah. Amin, amin, ya. Nah Bu, sekalian dong kalau gitu Mas Pri mau nanya nih, kalau menurut Ibu gitu ya, materi-materi training yang diberikan oleh tim training Evermost, apakah itu membantu Ibu terutama gitu ya, dan reseller-reseller Evermost, itu menurut Ibu bagaimana Bu, materi-materi yang diberikan? Wow, itu membantu sekali. Jujur ya Mas Pri, waktu saya bergabung kan kita dulu belum ada yang namanya training apa, begitu masuk di bulan Oktober, Bapak Ripan Karlianto, saya tidak pernah ketinggalan ikut live beliau. Itu pelajaran-pelajaran beliau yang saya ikuti, ya itu sampai sekarang nih, benar itu konsisten, dia ngajarin konsisten, bagaimana menempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama, seperti itu Mas Pri. Itu makasih ya tuh Mas Ripan Karlianto. Luar biasa memang Bu. Beliau juga yang membentuk saya berani public speaking seperti sekarang sih Bu. Yang awalnya saya orang introvert gitu ya, sekarang jadi ekstrovert beginilah, malu-maluin sekarang Bu malah. Berkat beliau. Itu effortnya luar biasa lah, maksudnya progresnya jadi jauh banget emang. Keren. Betul. Mas Ripan, terima kasih sekali lagi. Nah, Bu Mona, yang namanya kita manusia biasa ya Bu ya, seperti keimanan kita pasti kata Ustadz Raif juga, iman kita tuh sebenarnya fluktuatif Mas Pri, naik dan turun. Berarti sama dong seperti halnya kita orang biasa yang sebagai penjual, pastinya kita pernah mengalami satu waktu kita mungkin yang namanya down motivasi. Nah, berarti selama hampir 2 tahun ini, Bu Mona kan pastinya mengalami juga dong Bu ya, yang namanya down motivasi. Nah, cara Ibu atau tips-tips dari Ibu untuk cepat nih membangkitkan yang namanya motivasi kita yang lagi down itu seperti apa nih Bu? Mangga Bu. Itu ya Mas ya, bener banget, itu saya mengalami banget masa-masa itu. Pasti itu karena ada faktor bosan, ada ya faktor bosan, faktor kayaknya apa ya barang yang mau dijual pusing gitu, kadang-kadang seperti itu ya, apalagi nih yang mau aku jual gitu. Pernah saya ngalami itu, dan saya pernah mengalami itu waktu itu saya kalau pergantian dari SA yang lama ke SA baru pasti saya agak down itu, karena saya sudah seperti itu. Kemudian, nyaman gitu ya. Iya, sudah nyaman. Ada beberapa kali lah saya kayak gitu, tapi saya ingat lagi Mas, kalau saya kayak gitu saya akan diam dulu, saya akan tenang dulu. Maksudnya saya nggak yang jor-joran jualan, diam dulu, istirahat dulu lah istilahnya. Nah, di situ saya langsung ingat lagi, saya mau ngapain sih di Evermost? Saya mau kan niatnya mau bantu orang, niatnya kan mau bantu UKM, niatnya mau, kalau saya nggak bergerak, kalau saya nggak ini kapan siapa, ya udah, ayo bergerak lagi, walaupun ya tertatih-tatih naik lagi gitu sih Mas Pri. Semua itu pasti mengalami itu, tapi kita tetap ya tadi sabar itu ya itu sholat dan sabar lah yang penolong ya, sebagai penolong kita, seperti itu sih Mas. Memang berat ya teman-teman, pasti teman-teman pernah mengalami yang malas, bete karena udah pengiriman lama, yang gini dan gitulah. Nah, itu pasti mengalami itu, tapi ya itu tadi, ingat lagi
dengan tujuan kita mau ngapain, ya insya Allah Allah akan mudahkan itu sih Mas. Masya Allah. Berarti kita kalau lagi down motivasi, salah satu yang pertama yang dilakukan adalah kita ingat lagi tujuan awal kita ya Bu ya tadi ya, yang kayak Iya. tujuan awal Ibu yang sudah Ibu setting gitu ya Bu ya. Masya Iya. Allah. Berarti itu lebih apa supaya kita lebih cepat bangkitnya lagi mungkin ya Bu ya. Cepat bangkitnya, iya walaupun memang berat Oke. sih Mas, maksudnya dan cooling down dulu lah, maksudnya nggak usah pikirin dulu lah itu Pikirin terus, ya. ya maksudnya Break kayak dulu gitu nggak apa-apa, nggak dosa ya Bu ya. enggak. Break dulu nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi jangan lama-lama Ya, intinya gitu ya. ya, tapi di ini sama CO sama ayo ibu bergerak, ayo ibu mana jualan. Tapi tetap sih kayak Ibu, gitu, tapi tapi nggak di ini kan Bu, sambil diplotot ya kan. Ayo Ibu bergerak. Gitu. Tidak sampai seperti enggak. itu ya Bu ya. Cuman ya satu hal ini Mas, kalau saya sih di Evermos ini teman-teman saya hampir 2 tahun di sini itu ya, saya ingin berbagi nih, kita di Evermos tuh seperti udah kayak family, bukan apa ya, bukan sebagai hanya Evermos saya jualan tuh enggak. Buat saya itu adalah Evermos adalah family buat saya yang sudah bisa saya sharing apapun di situ, dan saya nyaman bekerja sama orang-orang Evermos semua yang banyak bantu saya, banyak support saya. Jadi teman-teman yang nonton nih, kalau kamu punya keluh kesah atau apa, ya sampaikan gitu ke Korinya atau ke CEO, jangan pernah memendam sendiri, karena nggak akan muncul apa solusinya, nggak akan ada gitu. Tapi ingatlah, Evermos itu akan membantu dan akan support kalian. Jangan takut, kita akan bantu gitu, insya Allah. Kita sama-sama berjuang gitu untuk membangun ekonomi umat gitu sih Mas. Masya Allah. Ibu berkaitan nih dengan kita sudah seperti keluarga. Emang sih kalau sama Ibu tuh kayak nggak ada jarak gitu ya Bu ya. Kalau ngobrol tuh waduh cawakan gitu ya Bu ya. Kemana-mana gitu. Nah Bu, berkaitan dengan, ya itu tadi, seperti kita sudah seperti keluarga. Memang sih sudah seperti keluarga yang saya rasakan. Apalagi saya pernah bertandang ke rumah Ibu ya Bu ya. Dan pulangnya dikasih mangga sama Ibu yang baik hati ini, Bu Mona. Nah, berkaitan dengan yang tadi, pernyataan saya, pertanyaan selanjutnya adalah, Ibu kan juga sebagai owner nih Bu, atau sebagai vendor lah ya kita sebutnya gitu. Produknya yaitu hijab Raisya kalau tidak salah. Nah, bagaimana sih cara Ibu mengatur nih Bu untuk menjual produk sendiri dan produk-produk lain yang ada di Evermos? Itu seperti apa Bu? Apakah Ibu punya sistem mungkin atau bagaimana gitu? Oke, mungkin kalau sistem sih sama aja, mungkin yang karena sama kita berjualan, cara kita berjualan dengan kayak di aplikasi. Cuman saya punya tim reseller. Evermos Wow, kan boleh punya tim dijelaskan? reseller. Jadi saya bikin juga tim reseller yang kayak Evermos bikin. Seperti apa SA ngajarin saya ngajarin juga ke tim reseller saya, dan tim reseller saya bukan orang Evermos ya. Hanya menjual produk Evermos ya, dan mereka tidak tahu Evermos. Jadi mereka tuh saya tetap ini hari-hari. Jadi saya megang berapa grup gitu Mas hari-hari itu kerjaan saya sih sekarang. Jadi kayak gitu. Jadi memang kalau mereka ada, ya namanya orang turun naik kayak gitu ya, sama sih Mas, cuman ya kayak gitu, ayo semangat lagi kayak gitu sih Mas. Jadi saya punya tim reseller yang saya share juga gambar, share juga tiap hari ke mereka bisa jual apa saja. Itu penjualan mereka tuh rata-rata ya udah kemana-mana, dan saya bisa aja misalnya saya nggak bergerak nih hari ini, dan itu dapat dari reseller, penjualan dari Masya mereka. Allah. Nah, ini boleh di-copy nggak Bu nih caranya oleh teman-teman di sana? Boleh banget. Supaya nanti juga bisa ke Turki ya Bu ya? Iya. Umroh ke Turki gitu ya. Amin ya Allah, amin. Sobat Evermos nih ya, luar biasa sekali. Memang tekniknya Ibu Mona, selain istilahnya tadi ada teknik-teknik supaya konsisten gitu, tapi beliau juga benar-benar mendedikasikan kemampuan beliau gitu ya untuk memberdayakan juga orang-orang yang mungkin gitu ya nggak bisa jadi gaptek gitu ya. Soalnya kan yang Ibu rekrut ini kan biasanya orang-orang yang memang tidak semuanya punya smartphone gitu ya Bu ya, yang istilahnya benar-benar mungkin bisa dibilang pendidikannya juga mohon maaf rendah gitu ya, tapi beliau dengan semangatnya mengajari satu-satu orang-orang gitu ya yang mau benar-benar berusaha mencari mungkin bisa jadi uang tambahan supaya lebih berberdaya lagi dengan menjual produk-produk Evermos tanpa harus menjadi reseller Evermos secara langsung gitu ya Bu ya, tapi mereka tetap mendapatkan penghasilan gitu ya Bu ya. Iya. Masya Allah. Nah Bu, kalau udah setengah jam ya, adakah istilahnya tips-tips nih atau mungkin masukan, saran gitu ya dari Ibu untuk reseller-reseller baru yang mungkin di awal itu sudah merasa down duluan, sudah merasa ditolak sekali langsung wah males jualannya gitu. Mungkin ada Bu pesan-pesan untuk teman-teman yang baru bergabung menjadi reseller Evermos, mangga Bu? Oke.
Buat teman-teman semua yang baru bergabung terutama, jangan pernah merasa apa ya, merasa ah aku nggak bisa, aku eh, kayaknya nggak sanggup nih cuma gara-gara komplain. Karena kalau kita sudah punya negatif, itu akan muncul negatif terus. Tapi kalau kita Iya. munculkan positifnya kita, ya Allah aku bisa nih, insya Allah bisa. Jadi kayak gitu aja sih. Jadi lebih gampangnya sih setelah share gambar, ya itu tadi minta berdoa sama Allah, minta ada closing atau apa, atau komplain atau apa, ya kita dikasih kemudahan, kita dikasih gampang sama Allah bagaimana caranya memberikan solusi yang baik sama itunya. Dan nggak pernah, pokoknya jangan pernah patah semangat, dan terus untuk share share produk ya, jangan pernah malas ataupun apa. Nah itu tadi lupa nambahin, konsisten tadi itu adalah ketika kita harus mau melakukan, mau tidak mau, suka tidak suka, tapi kita ingin, kalau ingin berhasil ya harus kita lakukan kayak gitu. Kemudian Paksakan diri kita ya, Bu. iya, harus memaksakan diri gitu. Terus yang paling penting juga ketika teman-teman sudah mempunyai tujuan, sudah berusaha melakukan secara konsisten, kemudian sudah bisa berjualan, usahakan punya target penjualan dalam 1 minggu misalnya. 1 minggu saya harus closing 1 juta misalkan, sebulan harus misalkan 4 juta misalkan, dan itu harus di set seperti itu. Dan jangan lupa bikin program jangka pendek, jangka panjang, dan dievaluasi Mas hasilnya itu. Seperti itu sih Mas, apa yang sudah saya lakukan gitu. Memang pertama-pertama susah ya teman-teman, tapi kalau teman-teman mau sukses, segala sesuatu itu nggak susah sih kalau kita mau belajar. Insya Allah seperti itu sih Mas. Ya, terima kasih Bu Mona. Yang tadi Bu Mona sampaikan juga sebenarnya saya aplikasikan juga sih teman-teman semuanya. Karena selain jadi trainer kan saya juga jadi saingan Bu Mona gitu ya. Saya juga jadi reseller. Saya juga jadi reseller yang alhamdulillah sudah ada 15 kali transaksi kalau tidak salah ya di aplikasi saya. Jadi saling sharing ilmu sih kalau ketemu sama Bu Mona juga ya Bu ya, di training-training offline. Bu Mona selalu memberikan apa ya, masukan gitu ya, selalu memberikan saran atau mungkin bahkan kadang kritik gitu. Harusnya misalkan gitu ya, Evermost begini-begini Mas Pri. Nah itu sarannya membangun banget sih, tapi gitu ya, bukan yang langsung jebret nyalahin Evermost, tidak. Tapi Bu Mona sosok yang memang luar biasa, bisa menjadi panutan, makanya tidak tidak apa ya, tidak heran gitu ya, tidak heran Bu Mona ini bisa istilahnya merekrut teman-teman yang mungkin istilahnya memiliki keterbatasan smartphone atau istilahnya keterbatasan kemampuan gitu ya, tapi Bu Mona benar-benar sabar mau istilahnya membimbing mereka gitu. Setuju Bu Mona dari dari Kadesia All Shop ya, Bu Mona. Saya sekarang merasakan bulan April sampai Mei juara di Liga Reseller. Makasih Evermost, hidup Evermost. Wah, sama-sama. Bu Roma, selamat, semangat selalu. Iya dong, pasti semangat. Ada Bu Kade juga. Bu Mona, boleh dong sapa-sapa temannya yang sudah ikut nonton live kita sore ini. Ini ada Bu Rohma, Bu Mona, Bu Kade maksudnya. Bu Tiwi juga ya. Boleh Bu, sapa-sapa teman-temannya. Kayaknya nih pada DB semua nih. Hai teman-teman DB semuanya. Bu Kade, love you. Terus Rohma mau udah bosen ya. Kita bully gimana Bu? Kita bully Bu Rohma Bu. Nah kayaknya dikeluarin aja deh Mas. Nah, buat teman-teman semua yang udah nonton hari ini, makasih banyak ya udah gabung hari ini. Yang mau mendengarkan celoteh saya hari ini. Bukan celoteh Bu, insya Allah inspirasinya, insya Allah tipsnya itu sangat bermanfaat untuk teman-teman yang sudah hadir sore ini. Nah teman-teman semuanya, Sobat Evermost semuanya, for your information untuk sekedar informasi nih ya, Bu Rohma juga salah satu yang kemarin live Instagram sama Tedara itu adalah referralnya Ibu Mona. Jadi yang ngajak menjadi reseller itu adalah Ibu Mona. Ketahuan kan gitu ya, luar biasanya Bu Mona terus turun ke Bu Rohma. Makanya jadinya seperti itu. Gitu. Luar Mas biasa Pri, maksudnya. Jangan lupa Mas Pri ada lagi, Bu Kade dulu referralnya Iya, saya. Bu Kade dulu. Belum Bu, saya belum ngasih tahunya, belum beres. Nah, Bu Roma juga punya nenek. Nah, itu maksudnya. Neneknya adalah Bu Kustika Dewi, yang mana istilahnya yang mengajak Ibu Mona sampai kemarin bisa jalan-jalan ke Turki. Dan di sini juga tadi ada Manadia. Manadia itu juga kemarin sempat memenangkan juga emas seberat 6 gram. Emas 6 gram dan Bu Rohma itu 3 gram kalau tidak salah ya.
semua mereka tuh luar biasa sekali dengan ilmunya mereka, dengan tips-tipsnya yang mereka sampaikan gitu. Insya Allah mereka itu tidak sudah tidak perlu dipertanyakan lagi deh kemampuan mereka, ibu-ibu yang luar biasa ini. Jadi jangan macam-macam ya sama ibu rumah tangga, apalagi yang daerah-daerah sana tuh ya. Karena tips-tips yang mereka sampaikan insya Allah akan sangat bermanfaat gitu. Bu Rohma tuh kan nenek. Oh, Bu Rohma 4 gram, Mas. Diralat, Bu. 4 gram, Bu, katanya. Bukan 3 gram. Mohon maaf ya Bu Rohma, ya 4 gram, Bu. 4 gram. Protes dia, protes Mas, dia protes. Ke depan nanti nambah ya Bu ya. Jangan cuma 4 gram, tapi bisa jadi 10 gram. Amin, amin. Bu Mona, terima kasih. Masya Allah, kita sudah nggak terasa sudah jam 4 lebih ya Bu Mona. Iya, lewat terima kasih atas kesediaan Ibu berbagi tipsnya kepada teman-teman reseller semuanya yang sudah hadir sore ini. Mungkin ada kata penutup dari Bu Mona, mangga Ibu? Buat sahabat-sahabat Evermos yang ada di mana saja, jangan pernah menyerah, terus berikhtiar. Karena kita tidak tahu ikhtiar mana yang akan membawa kita pada kesuksesan. Saja sih Mas Pri, semangat. Semangat. Ya, Sobat Evermos, dimanapun berada, sekali lagi saya ucapkan juga sama Bu Mona yang sudah istilahnya berbagi, ini ya, berbagi. Kadang ilmu itu mahal gitu ya. Tapi Bu Mona dengan senang hati berbagi kepada teman-teman semuanya, Sobat Evermos semuanya, supaya tetap semangat, terus berjuang membangun ekonomi umat, terutama ekonomi umat Muslim Indonesia. Ibu Rohma, Ibu Kade, Ibu Tiwi, Mbak Nadia yang tadi sudah hadir, Mbak Nena juga sudah hadir, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Mas Ripan juga ya. Terima kasih atas waktunya, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi Bu Mona. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Pri. Sama-sama Bu Mona.